Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, kaum salafi, kelompok salafi membid'ahkan maulid, sobat-sobat. Tetapi ketika diminta dalil bahwa maulid itu ibadah dari Quran dan Sunnah Nabi, mereka tidak bisa memberikan dalil tersebut, sobat-sobat. Karena jika maulid ini bid'ah, maka harus diposisikan, dikuatkan dengan dalil dari Quran maupun Sunnah Nabi bahwa maulid itu ibadah, sobat-sobat. Tetapi kan kaum salafi, sebut saja misalnya Lutfianto Nugroho yang selalu menunjukkan dirinya yang paling pintar dan paling benar, sampai saat ini tidak bisa memberikan dalil tersebut. Dan ngeles, muter-muter, bolak-balik, akhirnya mentok argumentasi yang mereka pakai adalah maulid tradisi Syiah. Karena menurut mereka yang pertama kali mengadakan maulid adalah dinasti Fatimiyah di Mesir yang berpemahaman Syiah, sobat-sobat. Karena mereka tidak mampu, tidak bisa menghadirkan dalil yang qot'i di Al-Quran dan Sunnah Nabi bahwa maulid itu ibadah, akhirnya mereka memakai argumentasi maulid adalah tradisi Syiah, sobat-sobat. Pertanyaannya, benarkah yang pertama kali mengadakan maulid adalah kaum Syiah, sobat-sobat? Ternyata dari beberapa sumber ada 3 asal-usul yang pertama kali memperingati maulid, sobat-sobat. Selain dari kaum Syiah. Ternyata penguasa Irbil dikatakan juga yang pertama kali mengadakan acara maulid. Ketika itu dipimpin oleh Malik Muzaffar. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga dikatakan sebagai pelopor acara maulid. Artinya tidak benar bahwa yang pertama kali mengadakan maulid adalah kaum Syiah. Paling tidak ini masih diperdebatkan. Artinya ada hilaf. Dan tentu saja karena masih diperdebatkan, karena masih menjadi hilaf, maka argumentasi
yang mengatakan kaum Syiah yang pertama kali mengadakan maulid ini menjadi lemah, sobat-sobat. Dan kalau kita ya mencermati hadis Nabi ketika beliau berpuasa dan ditanya, kenapa beliau puasa di hari Senin? Beliau mengatakan, karena di hari Senin adalah kelahiran beliau. Jadi, kalau kita mau jujur, ternyata yang pertama kali ya memperingati hari kelahirannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sobat-sobat. Jadi bisa dikatakan yang pertama kali memperingati maulid adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya artinya, ya tambah argumentasi bahwa maulid itu tradisi Syiah semakin gugur. Ya, nah kemudian mereka berkilah, sobat-sobat. Nah, Nabi kan mencontohkan dengan berpuasa. Kenapa Anda mengadakan kajian? Ya, kumpul-kumpul. Sebenarnya ini sudah saya jawab. Karena puasa di hari Senin itu Nabi puasa di hari Senin karena itu hari kelahiran beliau. Jadi, ya, kalau kita mau berpikir, artinya, ya, kalau ini dijadikan sebagai contoh memperingati maulid, ya tentu saja harus sesuai dengan hari kelahiran masing-masing. Nabi lahir hari Senin. Ya, mungkin sobat-sobat ada yang lahirnya di hari Selasa, hari Kamis, Jumat. Nah, jadi kalau melihat dari hadis ini, ya seharusnya kita puasa sesuai dengan hari kelahiran kita. Kalau hari kelahiran kita itu hari Jumat, ya artinya puasa di hari Jumat. Kalau perilaku Nabi ini sebagai patokan untuk merayakan maulid. Sedangkan, ya, kenapa umat Islam disunahkan berpuasa Senin dan Kamis? Bukan hadis ini yang dipakai. Akan tetapi hadis lain, ya, yang Nabi bersabda, ya, beliau berpuasa di hari Senin dan Kamis karena pada hari tersebut amal ibadah kita dihadapkan kepada Allah. Jadi Nabi ingin ketika amalannya dihadapkan kepada Allah, yaitu di hari Senin dan hari Kamis, beliau ingin dirinya dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi bolehkah kita mengatakan Nabi berpuasa di hari Senin? Ya, karena sesuai hari kelahirannya, ya berarti pribadi Nabi. Karena kalau kita mau mencontoh Nabi, ya, puasa sesuai hari kelahiran bisa saja harinya bukan hari Senin. Artinya, ya, argumentasi kaum Salafi yang mengatakan kalau kamu mau memperingati maulid, ya Nabi sudah mencontohkan katanya dengan berpuasa. Nah, kalau mau contoh Nabi, artinya ya ketika kita memperingati maulid atau mengadakan acara maulid yang kita tahu setahun sekali di bulan Rabiul Awal. Dan kita tahu juga
ketika tanggal 12 Rabiul Awal belum tentu hari Senin. Nah, artinya dalil argumentasi yang dipakai ya kalau mau memperingati Maulid dengan berpuasa ini juga tidak tepat. Ini juga lemah. Tapi kita ya mengambil sunnahnya Nabi ternyata ya melakukan peringatan hari lahirnya dengan berpuasa. Dan kita memperingati hari lahir beliau dengan mengadakan kajian-kajian. Ya. Yang berhubungan dengan sejarah Rasulullah. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kepemimpinan beliau, bagaimana beliau sebagai selain seorang nabi juga seorang suami, seorang ayah, seorang sahabat. Artinya, ya, kita bisa mengisi Maulid Nabi dengan hal-hal yang baik, ya, yang jauh dari amalan yang masuk dalam kategori TBC, tahayul, bid'ah, dan hurafah. Sebenarnya tapi tidak bisa memaksakan pemahamannya bahwa mereka yang paling benar. Ternyata ya yang pertama kali memperingati hari kelahirannya adalah Nabi sendiri. Salaf ini tidak konsisten. Kan setiap akhir bulan Ramadan, ya, di tarawih yang terakhir, mereka menutup dengan doa khatmil Quran. Ya. Ketika ditanya, ya mana dalilnya? Mereka tidak bisa menjawab. Tetapi mereka hanya menjawab kebiasaan penduduk Madinah. Ya artinya ini kan bukan berasal dari Nabi. Nah jadi sobat-sobat, karena Maulid itu tidak bisa diposisikan sebagai ibadah. Dia tidak bisa dikatakan Maulid ini bid'ah. Dan kalau dikatakan Maulid ini tradisi Syiah, itu juga gugur. Karena bukan hanya kaum Syiah yang dianggap pertama kali mengadakan Maulid. Dan kalau kita menukik lagi kepada hadis Nabi, ternyata Nabi sendiri yang pertama memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Nah, makanya ya tidak ada salahnya kalau Nabi berpuasa karena sesuai dengan hari kelahirannya. Ya kita ya memperingati hari kelahiran beliau dengan mengenang beliau. Dengan mencontoh beliau. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Setelah mengadakan peringatan Maulid, kan girah jihad pasukan Islam yang ketika itu sedang menghadapi pasukan Kristen dalam perang salib menjadi bangkit. Berperang lebih bersemangat lagi. Dan kita tahu akhirnya pasukan salib bisa dikalahkan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.